Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Muria Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, dengan NPM 1740302022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dengan menggunakan Harvard Strip APA Style. Nah, langsung saja masuk ke slide-nya. Mari kita bahas pengantarnya. Nah, bagi kita yang berkecimpung di dunia akademisi, sudah sewajarnya kita harus memahami cara penulisan suatu karya ilmiah. Karya ilmiah itu dapat berupa artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, pada penulisan ini ada beberapa metode atau gaya penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih. Nah, diantaranya yaitu ada Turabian Style, ada Harvard Style, Vancouver Style, APA Style, Chicago Style, dan kombinasi style. Kombinasi style ini merupakan gaya penulisan yang menggabungkan beberapa gaya penulisan. Pada presentasi kali ini saya akan membahas cara penulisan menggunakan Harvard APA Style. Langsung saja. Nah, pertama masuk ke aturan penulisan sumber kutipan. Yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip, yaitu dengan maksud kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi apa yang dikutip. Nah, yang ketiga, nama penulis suatu sumber, yang hanya ditulis nama belakang diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip, yaitu pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik 2. Masuk ke nomor 4. Jika penulis terdiri dari atas 2 orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, kata dan. Tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung dalam bahasa Inggris yaitu and. Walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Nah, peraturan yang nomor 5, jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama belakang penulis yang pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al. Nah, et al ini artinya adalah et ali, yaitu kawan-kawan, kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, nomor 6, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan dari buku, artikel, atau dan lain-lain, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan nama penerjemah ya. Diikuti tahun penerbitan literatur asli, bukan tahun penerbitan hasil terjemahan dari buku tersebut. Nah, catatan, nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Bagian aturan ketujuh ialah pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Langsung saja lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tentang aturan penulisan daftar pustaka. Yang pertama, dalam penulisan daftar pustaka itu diatur sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Nah, ini bermaksud jika kita mengutip pernyataan dari penelitian sebelumnya, kita harus mengutip, memasukkan sumber kutipan, serta apa yang kita kutip masuk ke dalam daftar pustaka tadi. Yang kedua, literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Nah, ini yang masuk dalam daftar pustaka yang tadi, yang termasuk yang dikutip, sama literatur yang menjadi rujukan dari penelitian yang kamu lakukan tadi. Yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Aturan yang keempat, jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, kemudian diikuti singkatan inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Aturan yang keempat, jika penulis lebih dari 2 orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua, dan seterusnya sebagai berikut. Nah, ini nama depan dan nama tengahnya disingkat.
Lalu dilanjutkan nama belakang untuk penulis kedua dan seterusnya. Penulisan nama depan atau tengah singkatan dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama tadi. Yang kelima ialah penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan at all. Nah, ini berarti harus ditulis semuanya yang penulisnya. Misalkan ada 3 penulis, ya ditulis semua aja. Sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya. Nah, ini akan berbeda dengan penulisan pada sumber kutipan. 6. Kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan. Nah, ini seperti yang tadi, nggak boleh ada simbol, serta nggak boleh menggunakan kata hubung dalam bahasa Inggris, yaitu and. Walaupun literaturnya berbahasa Inggris, kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini sama seperti yang aturan tadi sumber kutipan, dia nggak boleh pakai simbol dan kata dan dalam bahasa Inggris ya. Nah, aturan yang ketujuh ialah cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda bergantung jenis literatur pustaka yang menjadi referensi. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan contohin cara nulis daftar pustaka dengan gaya Harvard di Microsoft Office, tapi nanti di belakang-belakang video. Nah, nih cara penulisannya yang sumber kutipan tadi. Yang pertama, sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Satu sumber kutipan dengan penulis, misalkan Mirna 2002 menyatakan bahwa bla 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 bla. Jika disertai halaman, dia ada titik duanya. Menurut Mirna, tahun 2002 halaman 19. Nah, jika sumber kutipan dengan 2 penulis, ya tadi tinggal tambah aja. Mirna dan Kunto, 2002 halaman 19. Nah, jika satu sumber kutipan lebih dari 2 penulis, dia menggunakan at all, yang berarti dan kawan-kawan. Nah, yang kedua, sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. Satu sumber kutipan dengan satu penulis. Nah, ini masukin apa yang dikutip, baru nama penulis sama tahun sama halaman. Nah, ini bedanya sama yang atas tadi, dia di akhir apa yang dikutipnya, sedangkan yang nomor 2 ini di awal yang dikutipnya. Nomor 3, 2 sumber kutipan dengan penulis yang sama. Nah, ini, kalau Anda ngutip dari sumber yang sama, daripada kita boros kan nulis-nulis lagi, mending langsung aja dijadiin satu gitu. Kayak gini. Alan pada penelitian 2006 dan 2007. Nah, jika tahun publikasinya sama, berarti seperti ini contohnya. Sumiati 2007A dan 2007B. Dia melakukan 2 penelitian dalam 1 tahun. Yang Anda kutip masuk ke dalam penelitian atau artikel ilmiah Anda. 4. Sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda. Nah, ini contohnya jika mau digabungin dari banyak pustaka dengan penulis yang berbeda. Jadi 1997 Doni dan Roni baru tahun Lolita et al. Nah, ini kayak gini cara nulis kutipannya. Yang kelima, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu lembaga. Contohnya Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik pada tahun 2015. 6. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Nah, ini contohnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 berbunyi misalkan bla 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 bla. Nah, ini cara nyebut kutipannya masuk ke dalam artikel ilmiah. Yang ketujuh, kutipan berasal dari sumber kedua, yaitu contohnya nih, Mirna tahun 2002 dalam Joni tahun 2009 halaman 23. Nah, ada catatan, daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang menjadi sumber kedua. Langsung saja masuk ke slide berikutnya, yaitu cara penulisan daftar pustaka. Nah, ini kalau sumber dari teks, buku teks, aturan tulisannya nama belakang, singkatan, nama depan, singkatan inisial nama depan, nama tengah, tahun penerbitan, judul buku yang dicetak miring, edisi, buku, nama penerbit, kota penerbit. Ini contohnya, Yaya R. A.M. Martawireja dan A. Abdurrahim 2019. Ini tahunnya, penerbitannya, dan judul bukunya ini, Akuntansi Perbankan Syariah yang dicetak miring. Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer, edisi pertama.
Cetakan pertama Salemba 4. Nah, ini kota penerbitnya nih, Salemba 4. Ini penerbit, yang ini kotanya, Jakarta. Di Jakarta dia diterbit. Nah, yang kedua bersumber dari buku teks terjemahan. Aturan penulisannya ialah nama belakang penulis asli nama belakang penulis asli, singkatan atau inisial yang sama kayak tadi, nama depan, nama tengah diinisialkan kalau ada, tahun penerbitan, judul buku asli yang dicetak miring, edisi atau cetakan keberapa buku ini, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku dicetak miring, edisi, cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Nah, contohnya nih, Baudrillard J. 1970, judul bukunya La Société de Consommation. Terus edisi nama penerbitnya Nottingham Trent University. Kota penerbitnya Clifton Land, Nottingham. Nah, langsung ke nama penerjemahnya. Nama penerjemahnya J.P. Mayer dan B.S. Turner pada tahun 1998. Judulnya The Consumer Society. Yang tadi diterjemahin nih, dari bahasa ini jadi bahasa Inggris. Lalu ada penerbitnya Sage Publication Inc. Kota penerbitnya Thousand Oaks di London. Lanjut. Nah, ini penulisan daftar pustaka bersumber buku terbitan organisasi atau lembaga. Aturannya nama lembaga atau badan atau organisasi, tahun penerbitan, judul buku, cetak miring, edisi cetak, nama penerbit, kota penerbit. Contohnya pada yang pertama nih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2011, yaitu judul bukunya Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, cetakan pertama, nama penerbitnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kota penerbit, nama penerbitnya ya ini tadi, Bagian Hukum Kepegawaian, langsung kota penerbitnya ada di Jakarta. Yang keempat, bersumber dari buku terbitan lembaga atau organisasi yang berisikan undang-undang, peraturan, dan sejenisnya. Aturan penulisannya ialah nama lembaga, tahun penerbitan, judul peraturan atau UU yang dirujuk, yang dicetak miring, nomor atau seri peraturan atau seri nomornya UU ini nomor berapa, edisi atau cetakan keberapa, nama penerbit, dan kota penerbit. Contohnya, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur 2012. Judul peraturannya yang dirujuk ialah Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini ya, di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Subbagian Akreditasi Publikasi Kopertis, nama penerbitnya di Surabaya. Lanjut ke nomor 5 ialah penulisan daftar pustaka bersumber dari artikel dalam jurnal. Nah, aturan penulisannya nama belakang, yang kedua singkatan inisial nama depan dan nama tengah. Jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume, dan nomor jurnal. Nomor halaman artikel dalam jurnal yang terakhir. Contohnya nih, Ridwan A 2010, Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba. Nah, ini judulnya. Ini nama jurnalnya, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Nah, di sini pada sumber artikel dan jurnal yang dicetak miring ialah nama jurnalnya. Volumenya, nomor jurnalnya volumenya ke-14, nomor jurnalnya kedua. Ada di halaman 121 sampai 141. Nah, yang keenam bersumber dari artikel, seminar, atau simposium dalam proceeding. Aturan penulisannya, nama belakang, singkatan, inisial, nama depan, dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama proceeding yang dicetak miring, nomor dan volume proceeding jika ada, tanggal seminar atau simposium, penerbit proceeding jika ada, cetak miring penerbitnya juga, nomor halaman artikel dalam proceeding. Contohnya, Dewi AR pada tahun 2003. Nah, ini nama proceeding, nama proceedingnya. Pengaruh konservatisme laporan keuangan terhadap respon koefisien.
Oh, nama proceedingnya yang bawah ya, ini judulnya deh. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi ke-6 Surabaya. Nah, ini nama penerbitnya Universitas Airlangga di halaman 119 sampai 159. Nah, yang ke-9 bersumber dari artikel dalam buku Antologi dengan Editor. Aturan penulisannya ialah nama belakang, singkatan, inisial nama depan dan nama tengah, tahun penerbitan, judul artikel, judul buku, yang dicetak miring, nama editor, buku, penerbit, kota penerbit. Contohnya nih, Azraa tahun 2005, judulnya Pluralisme Islam dalam Perspektif Historis. Dalam nilai-nilai pluralisme Islam, bingkai gagasan yang berserak. Editornya M. Sururin, cetakan pertama, penerbit Nuansa, Bandung, kota penerbitannya. Yang ke-10, bersumber dari makalah pidato ilmiah dan semacamnya. Aturan penulisannya nama belakang di awal, baru singkatan inisial nama depan dan nama tengah kalau ada, tahun, habis itu terus judul dan sifat atau tujuan makalah yang dicetak miring, nama kegiatan, tanggal kegiatan, kota tempat kegiatan. Contohnya nih, Takwim B tahun 2005. Nah, ini judulnya Habitus, Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup. Sifat dan tujuan makalahnya ialah makalah diskusi panel extension course resistensi gaya hidup. Nah, lalu, ini sifat tujuan makalahnya ini, makalah diskusi panel. Sorry, tadi salah. Terus, nama kegiatannya ini, extension course resistensi gaya hidup. Terus, pada forum studi kebudayaan Institut Teknologi Bandung. Nah, ini ada tanggal kegiatannya, 20 Mei di Kota Bandung. Nah, yang 11, penulisan daftar pustaka bersumber dari majalah atau surat kabar. Penulisannya nama belakang, singkatan inisial nama depan dan nama tengah jika ada, lalu tahun, judul, artikel, cetak miring, nama majalah atau surat kabar, tanggal halaman, kota penerbit. Contohnya Mangunwijaya YB pada tahun 1992, Pendidikan Manusia Merdeka judulnya. Nah, ini dari Harian Kompas artikelnya. Nama majalahnya pada tanggal 11 Agustus, halaman 15, diterbitkan di Jakarta. Yang ke-12 ialah bersumber dari berita dari majalah atau surat kabar. Penulisannya ialah nama majalah atau surat kabar, tahun, judul berita yang dicetak miring, nomor dan atau volume jika ada, tanggal, halaman, dan kota penerbit. Contohnya nih, dari Koran Tempo pada tahun 2002 dengan judul Belajar dari Skandal Enron pada tanggal 5 Februari, halaman 21, terbitkan di Jakarta. Nah, sekian presentasi yang bisa disampaikan pada kali ini, dan saya akan menjelaskan cara penulisan daftar pustaka pada Microsoft Office dengan menggunakan metode Harvard atau gaya style Harvard.